Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti membersamai pemirsa semua dalam program Sapa Jateng Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendorong para aparatur sipil negara untuk memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat. Salah satunya melalui gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan. Hal ini sebagai salah satu kontribusi ASN dalam rangka menjamin keselamatan dari para pekerja rentan. Dan pemirsa, kita akan berdialog lebih dalam dengan narasumber yang luar biasa dan saat ini telah bersama saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, Bapak Sugiharto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Oke, apa kabar hari ini, Bapak? Baik. Alhamdulillah. Selalu semangat ya, Bapak ya? Semangat. Oke, selanjutnya dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal, Ibu Rostina. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu ya, semangat. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, menggali lebih dalam mengenai BPJS Ketenagakerjaan, kita akan menggali lebih dalam mengenai gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan. Nah, untuk menggali selengkapnya, Ibu Rostina, sebetulnya program gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan ini latar belakangnya seperti apa sih, Bu? Baik, Mbak Mutia. Jadi sebenarnya ini di tahun 2023 akhir itu sudah mulai dilaksanakan. Berawal dari karena coverage kepesertaan untuk BPJS Ketenagakerjaan di khususnya Kabupaten Kendal itu masih sangat rendah ya. Waktu itu masih di sekitar 64%. Sehingga pemerintah Kabupaten Kendal berinisiasi untuk bagaimana supaya coverage dan pekerja rentan yang ada di Kabupaten Kendal ini bisa mendapatkan kesejahteraan seperti halnya dengan pekerja yang ada di perusahaan. Karena selama ini pekerja informal itu masih sangat minim untuk terutama perlindungannya apabila terjadi risiko. Sehingga kalau misalnya terjadi risiko supaya bisa bukan lagi menjadi beban pemerintah daerah ya, artinya sudah bisa mandiri. Sehingga itulah yang menginisiasi pemerintah Kabupaten Kendal mengapa ini dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa ASN di Kabupaten Kendal juga itu luar biasa banyak, sehingga kalau kita hitung satu ASN minimal bisa membiayai iuran BPJS-nya minimal satu saja, itu sudah luar biasa bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja rentan yang ada di Kabupaten Kendal. Ini program gerakan ini memang khusus untuk ASN saja atau ada program yang lain lagi, Bu? Sebenarnya banyak sekali program kami ya. Jadi salah satunya memang ASN Peduli Pekerja Rentan. Terus kalau ASN Peduli Pekerja Rentan ini kan satu ASN membiayai satu pekerja rentan atau lebih. Dan itu tiap bulan dipotong ya untuk pembayarannya. Terus ada lagi namanya sertakan. Sertakan itu sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi kami juga mengajak untuk semua pekerja di perusahaan atau yang berpenghasilan supaya bisa memberikan kesejahteraan kepada orang-orang atau masyarakat pekerja informal khususnya. Bagaimana supaya kita bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Dengan harapan kalau terjadi risiko dengan pekerja informal tadi, itu tidak muncul kemiskinan baru lagi. Karena kenapa? Yang dibiayai ini, yang dibayarkan iurannya, baik itu melalui sertakan, ASN Peduli, itu adalah orang-orang yang dalam hal ini kurang mampu dalam tanda kutip ya, baik secara penghasilan, pekerjaannya tidak menentu, penghasilannya juga tidak menentu. Sehingga kalau terjadi risiko itu diharapkan mereka bisa mandiri. Nah, selain itu juga kami pemerintah daerah berkolaborasi juga dengan kami ya terkait masalah CSR perusahaan. Itu juga kami mendorong kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal untuk bisa berpartisipasi dan mengalokasikan sedikit anggarannya untuk anggaran CSR-nya supaya bisa membiayai sebagian ke pekerja rentan. Iya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan juga mulai tahun lalu sudah berjalan. Itu sekitar sudah lebih dari 1.300-an yang sudah dibiayai oleh perusahaan melalui CSR. Oke, luar biasa sekali. Ini sebetulnya kenapa dari pekerja informal maupun pekerja formal ini perlu mendapatkan perlindungan dari khususnya untuk BPJS Ketenagakerjaan seperti apa itu, Bu? Iya,
Jadi sebenarnya kami itu ada 4 segmentasi ya Mbak Mutia. Yang pertama itu adalah segmen penerima upah. Kalau penerima upah itu kan tenaga kerja yang bekerja di pabrik, yang otomatis itu sudah dibiayai atau sudah di-cover oleh perusahaan ya. Itu otomatis. Jadi begitu dia masuk bekerja di perusahaan, maka perusahaan langsung memberikan perlindungan kepada mereka, bahkan 4 program sampai 5 program ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, jaminan pensiun, sampai dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau untuk segmentasi yang bukan penerima upah atau kami biasanya sebut BPU. Jadi apa itu, Bu? BPU itu adalah pekerja bukan penerima upah yang di sektor informal. Jadi mereka itu tidak mendapatkan gaji. Yang seperti tadi saya sampaikan, salah satunya adalah pekerja rentan. Jadi pekerjaan tidak menentu, penghasilan juga tidak menentu. Sektor BPU di sini itu banyak sih kalau di Kendal ini, terutama yang paling banyak itu nelayan, petani. Petani itu banyak sekali kalau di sini. Dan itu belum tersentuh untuk perlindungan jaminan sosialnya. Pedagang pasar juga banyak, tukang ojek juga ada. Nah, disinilah pentingnya kita untuk bagaimana memberikan sosialisasi kepada pekerja informal tadi, pekerja BPU ini tentang pentingnya perlindungan sosial. Terus ada lagi pekerja jasa konstruksi. Oke, apa itu Ibu? Kalau jasa konstruksi itu adalah pekerja yang di proyek-proyek. Tetapi biasanya mereka itu langsung didaftarkan sama perusahaannya ya. Dan mereka itu tercover selama waktu pelaksanaan berlangsung. Jadi misalnya waktu pelaksanaannya 2 tahun, berapapun tenaga kerja yang dipekerjakan pada proyek itu semuanya tercover dengan iuran yang sesuai dengan sesuai dengan nilai proyeknya. Jadi kita hitungnya misalnya 0,10% dikali nilai proyek, tetapi tidak melihat berapa banyak pekerja yang dipekerjakan di proyek itu, semuanya tercover. Dan yang terakhir itu ada PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Kabupaten Kendal sendiri kalau nggak salah itu adalah peserta PMI ketiga terbanyak di Jawa Tengah. Oh, luar biasa sekali. Sehingga mereka itu setiap sebelum mereka berangkat ke luar negeri, mereka itu wajib untuk mendaftarkan dirinya dulu di BPJS Ketenagakerjaan. Yang di cover itu adalah mulai persiapan mau berangkat, namanya pra ya. Itu di cover 6 bulan. Terus sampai dengan di luar negeri ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, sampai dengan kembali ke Indonesia itu mendapatkan perlindungan. Perlindungannya apa saja? Jaminan kematian dan kecelakaan kerja, termasuk pemulangan karena kontraknya belum habis tapi dipulangkan, termasuk kekerasan yang dialami di luar negeri. Itu juga yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa sekali untuk memproteksi diri sendiri sebetulnya. Oke, luar biasa. Nah, ini kita akan ke Bapak Sekretaris Badan Kesbangpol sendiri melihat gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan ini seperti apa Bapak menanggapinya program ini? Ya, kami menanggapi sangat mendukung sekali bahwa program 1 ASN 1 Pekerja Rentan di pemerintah Kabupaten Kendal. Jadi menurut kami kolaborasi yang sangat baik sekali dengan pemerintah Kabupaten Kendal bersama BPJS. Dan dengan adanya program 1 ASN 1 Pekerja Rentan dari pemerintah Kabupaten Kendal disampaikan atau diinformasikan kepada seluruh ASN di Kabupaten Kendal. Dan kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, saya selaku sekretaris dan melalui petunjuk Bapak Kepala Badan, kami informasikan ke ASN yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Dan dengan dilakukan sosialisasi, kami mengajak teman-teman ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal dengan mengadakan sosialisasi dengan narasumber dari BPJS, yang mana yang sebelum tahun 2017
Dan sebelum ada program ini kami juga tidak tahu ya untuk ada program peduli pekerja rentan. Jadi kita bekerja dan mungkin di lingkungan kita ada pekerja rentan, kami juga belum memahami atau bagaimana prosedur yang baik gitu untuk membantu pekerja rentan. Dengan adanya program ini, kami dengan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Kendal dan BPJS di Bakes Bangpol diterangkan alurnya untuk langkah-langkah dari program 1 ASN 1 pekerja rentan. Jadi kami tahu dan kemudian memahami, dan dari ASN di Bakes Bangpol banyak yang aktif. Jadi yang aktif untuk mengikuti program 1 ASN 1 pekerja rentan dengan menanggung minimal satu pekerja rentan. Dan di kami memang setelah disosialisasi dari lingkungan keluarga ataupun pembantu atau tetangga yang memang betul-betul membutuhkan didata dan untuk diusulkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa sekali. Bapak, ini kan keselamatan ini kan menjadi sesuatu yang penting ya Bapak ya. Kalau dari segi ASN sendiri mungkin sudah di cover ya. Kalau untuk pekerja rentan ini seberapa penting Bapak mereka harus memiliki dan juga tertanggung keselamatan dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Menurut Bapak seperti apa? Jadi pekerja rentan yang kami pahami itu pekerja yang secara individu, jadi secara individu atau lebih cenderung offline, cenderung freelance kalau bahasa kerennya ya Pak ya. Freelance, jadi bekerja pada hari itu mendapat pekerjaan, mendapat keuntungan, dan pada saat itu juga mungkin digunakan, dan mungkin dalam segi kemampuan keuangan memang masih membutuhkan uluran tangan atau bantuan yang salah satunya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalkan bisa buruh tadi yang disampaikan, buruh tani, nelayan, ataupun mungkin pembantu rumah tangga dan penyapu mungkin di lingkungan warga atau buruh tani, dan itu dekat dengan lingkungan kita, mungkin kita tergerak dengan kita sebagai sesama saudara tergerak untuk membantu melalui salah satunya BPJS Ketenagakerjaan, dan yang lebih mudah kita kenal atau kita pahami, 1 ASN 1 pekerja rentan. Oke, luar biasa sekali kepedulian yang diterapkan terutama di pemerintah Kabupaten Kendal sendiri. Nah, untuk tujuan dari gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan ini seperti apa Ibu? Baik, sebenarnya itu manfaatnya sangat luar biasa ya Mbak Muti ya. Karena kenapa? Memang sasarannya namanya pekerja rentan ya. Pekerja rentan itu memang rentan terhadap kecelakaan. Tetapi pekerja informal yang memang tadi sudah saya sampaikan ya, secara penghasilan memang tidak menentu. Itu
itu sangat besar manfaatnya karena di ASN Peduli ini memang diwajibkan ada 2 program ya Mbak Mutia. Oke, Ya. baik. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri itu adalah apabila terjadi risiko yang ada hubungannya dengan pekerjaannya mereka. Sebenarnya risiko-risiko itu sangat banyak ya. Yang paling banyak itu adalah risiko kecelakaan di jalan. Untuk saat ini ya. Jadi mungkin ada masyarakat sebagian yang loh saya ini kan kadang-kadang ya untuk resiko pekerjaan apa sih yang misalnya guru ya, ini kalau guru kan memang formal ya, tetapi kadang-kadang itu orang-orang berpikir Mbak Mutia, loh kalau guru apa sih resikonya di sekolah ya, kejatuhan apa gitu ya. Padahal yang paling banyak di kami itu yang klaim yang paling besar di kami adalah kecelakaan di jalan. Kecelakaan di jalan itu kenapa disampaikan bahwa itu adalah kecelakaan kerja? Karena termasuk dalam ruang lingkup kecelakaan kerja. Jadi ruang lingkup kecelakaan kerja itu mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, di lingkungan kerja sampai dengan kembali pulang ke rumah. Apabila terjadi risiko itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan kecelakaan kerja. Dan itu apabila terjadi risiko seperti itu langsung ke rumah sakit terdekat saja. Jadi kami itu tidak ada harus ke rumah sakit mana ya, rumah sakit terdekat dimanapun rumah sakitnya itu. Kalau biasanya kan kalau BPJS Kesehatan kan harus ada rujukan Betul, pertama ya. Kalau kami enggak, karena namanya emergensi itu kan di mana saja bisa ya. Langsung ke rumah sakit, dan kami tanggung itu mulai dari biaya pengangkutan dari tempat kejadian ke rumah sakit itu sudah ditanggung maksimal kalau darat itu 5 juta Mbak Mutia. Jadi kalau misalnya pakai ambulans itu ya maksimal 5 juta. Lewat udara pun kami tanggung 10 juta maksimal. Luar biasa. Kalau misalnya harus dirujuk karena di sini fasilitasnya ya kurang tidak memadai sehingga harus dikirim ke Jakarta atau ke Surabaya harus pakai pesawat, itu bisa, itu juga ditanggung. Nah, di samping itu ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi bukan cuma biaya perawatan dan pengobatan yang ditanggung oleh BPJS, tetapi termasuk penggantian penghasilan yang hilang pada saat tidak mampu bekerja karena harus beristirahat. Contoh kecilnya tukang ojek. Tukang ojek pada saat mengantar penumpang jatuh dari motor, itu kan risiko kecelakaan kerja ya. Masuk rumah sakit kelasnya kelas 1, dibiayai sampai sembuh, tidak ada batasan biaya. Terus STMB tadi itu kita hitungnya itu minimal 1 juta 1 bulan, itu minimal sesuai dengan dasar upah yang dilaporkan ke BPJS. Jadi kalau misalnya harus beristirahat karena patah tulang misalnya Mbak, harus istirahat 6 bulan, kita hitung 6 bulan tidak mampu bekerja dikali 1 juta berarti 6 juta akan kami kembalikan ke yang bersangkutan. Yang penting ada surat keterangan dari dokter. Kalau misalnya kejadian menyebabkan meninggal dunia, maka dapat santunan sebesar 48 kali gaji atau 48 juta ditambah dengan santunan berkala 12 juta ditambah dengan biaya pemakaman 10 juta. Jadi semuanya 42 juta. Dan 70 juta. 70 juta semua kalau meninggal karena kecelakaan kerja. Dan anak yang ditinggalkan kalau misalnya masih usia sekolah, maka akan disekolahkan dan mendapatkan beasiswa dari BPJS. Maksimal 2 orang anak, mulai dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai selesai perguruan tinggi. Itu untuk 2 orang anak, kalau di total semuanya 174 juta Mbak. Dan kita berikan setiap tahunnya setiap kenaikan kelas. Oke, luar biasa sekali ini nominalnya. Kalau dari untuk ruginya ini kan tadi disampaikan bahwasanya ini digunakan ASN gerakan satu ASN satu pekerja rentan. Ya. Bila mana ASN juga mendapatkan hal serupa atau secara mandiri juga mendapatkan hal serupa, fasilitas serupa, Ibu? Sebenarnya kalau ASN itu kan sudah tercover lewat Taspen ya, Mbak Mutia. Jadi memang untuk BPJS Ketenagakerjaan itu dikhususkan kepada pekerja yang non ASN. Kalau ASN kan sudah diatur di Taspen ya, bahwa semua ASN termasuk P3K itu di Taspen. Jadi kalau yang bukan ASN itu semuanya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaannya. Makanya kenapa kita meminta kontribusi ASN peduli pekerja rentan tadi, karena secara penghasilan ya alhamdulillah ya Pak ya. Kalau penghasilan kan sudah ada penghasilan tetap ya. Sehingga bagaimana supaya
supaya ASN itu juga bisa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Karena sasaran kita ini pekerja informal itu, kami sudah menyampaikan ke semua ASN bahwa kalau bisa yang didaftarkan untuk pekerja rentan adalah orang-orang terdekatnya dulu, Mbak Mutia. Jadi baik itu kita punya ART misalnya, kita bayarkan, kita daftarkan. Terus mungkin di lingkungan kita juga ada petugas kebersihan atau yang biasa ngambil sampah di RT kita, itu juga bisa. Langganan ojek anak kita itu juga bisa. Ataupun marbot masjid yang ada di lingkungan kita itu juga sangat bisa untuk kita daftarkan, karena mereka itu semua adalah pekerja rentan yang penghasilannya tidak tetap dan masih di bawah secara perekonomiannya, seperti itu. Sehingga itu sebagai bentuk perhatian kita, bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat di sekitar kita, dan itu sudah banyak yang merasakan manfaatnya ya. Jadi sepanjang tahun 2024-2025 kemarin itu sudah ada 9 yang dibiayai ASN ya, pekerja rentan yang meninggal dunia, dan itu kami sudah bayarkan satu orangnya itu 42 juta kepada ahli warisnya, dan itu memang langsung dirasakan oleh ahli warisnya, Mbak. Selain juga turut berkontribusi pada satu keluarga, juga amal jariah ya Ibu ya? Itu luar jadi biasa. anggaplah itu adalah sedekah yang luar biasa ya, amalannya luar biasa. Kenapa? Kalau terjadi resiko dengan yang kita bayarkan, manfaatnya itu berjalan secara terus-menerus. Misalnya saja dapat beasiswa anaknya, iurannya sudah dihentikan karena orangnya sudah meninggal, tetapi beasiswanya berjalan terus sampai anak itu selesai kuliahnya. Luar biasa. Seperti itu, dan itu yang membayarkan adalah ASN-nya, bukan BPJS-nya ya. Kami itu cuma badan penyelenggara saja, tetapi sebenarnya yang berkontribusi untuk membantu keluarga yang ditinggalkan itu adalah orang yang membayarkan iurannya, Mbak. Luar biasa, Sehingga mulia amalannya sekali. luar biasa, Oke, ya. selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme bagaimana seorang ASN ini dapat berkontribusi dalam gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap saksikan Sapa Jateng di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Mengulik mengenai gerakan satu ASN, satu pekerja rentan, kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana sebetulnya mekanisme ketika ASN tersebut belum tergabung dalam gerakan ini. Ibu Ros, ini seperti apa ini Bu? Ketika dalam gerakan ini ada salah satu ASN mungkin yang mungkin belum mengetahui dan hendak bergabung nih, seperti apa Ibu syaratnya? Ya, baik. Jadi sebenarnya respon ya semua OPD yang ada di Kabupaten Kendal itu sangat luar biasa.
sebagian besar itu sudah berkontribusi ya. Oke, antusias ya Ibu ya? Antusias, benar sekali, karena mereka mungkin sebagian besar sudah tahu manfaatnya. Di awal-awal ini dilaksanakan, memang kami roadshow ya ke semua OPD-OPD, jadi setiap hari itu kami menjadwalkan setiap OPD untuk kami lakukan sosialisasi. Karena kenapa? Kami memang pengen bagaimana supaya, karena mereka ini kan dipotong ya setiap bulannya, supaya mereka tahu manfaatnya. Kenapa sih saya harus berkontribusi, memang manfaatnya untuk saya apa dan untuk orang itu apa. Sehingga itu menurut kami itu memang sangat penting kami sampaikan terkait masalah manfaat perlindungan BPJS untuk pekerja rentan. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah kami melakukan sosialisasi, maka dari pihak OPD itu akan mengumpulkan data-data pekerja rentan yang nantinya akan disampaikan ke BPJS, dan BPJS melakukan penetapan pembayaran iuran, dan itulah yang setiap bulan dibayarkan. Jadi setiap bulan, karena datanya sudah ada di kami, setiap bulan itu sudah berjalan. Kalaupun misalnya ternyata ada yang meninggal dunia dan mau diganti, itu langsung berkoordinasi dengan BPJS Tenaga dan kami juga sudah mengupayakan ya supaya bagaimana sosialisasi ini bisa berjalan dengan optimal ya. Jadi kami tak henti-hentinya melakukan koordinasi dengan OPD, dengan pemerintah daerah, dengan Pak Sekda, Dinas Tenaga Kerja, dan kami juga setiap 3 bulan sekali itu kami melakukan monitoring evaluasi Mbak Mutia terkait masalah pelaksanaannya ini, supaya kita tahu sebenarnya kendala-kendala di lapangan itu seperti apa, sehingga ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Oke, berarti tinggal mengumpulkan berkas dari penerimanya saja. Betul sekali. Jadi kami cuma menerima data-data pekerja rentan dari ASN yang akan berkontribusi. Cuma kami juga menyampaikan bahwa jika tidak punya data pekerja rentan, maka kami juga bisa memfasilitasi, karena di kami itu ada beberapa data, dan karena kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial, kami dapat dari DTSen yang mulai dari desil 1 sampai 5 yang kami utamakan. Artinya dalam hal secara kemiskinan itu kan ada yang ekstrim, itu yang desil 1, dan itu yang kita ambil mulai dari desil 1 sampai dengan desil 5. Jadi kami bisa memfasilitasi teman-teman yang tidak punya data untuk kami berikan data sesuai dengan alamat yang bersangkutan. Alamat ASN-nya itu alamatnya di mana sih, biar bisa tepat sasaran ya. Jadi dia membiayai orang yang tidak dikenal kan. Sepertinya kurang tepat ya. Jadi memang kalau kami kepengennya memang orang-orang terdekatnya dulu yang dibiayai seperti itu. Misalkan ingin membiayai istrinya sendiri yang merupakan pekerja rentan, misalkan seorang ibu rumah tangga atau mungkin petani, itu boleh atau tidak sih? Kalau ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan itu tidak boleh. Tetapi kalau ibu rumah tangga, sekarang ibu rumah tangga itu canggih-canggih Mbak Mutia. Main sosmed, konten kreator. Betul sekali. Sekarang itu pun bisa dagang online ya. Misalnya dia jualan lewat online atau itu bisa, sayur, usaha catering dan sebagainya itu bisa. Jadi sangat bisa sekali. Yang penting anggota keluarga terdekatnya, mau itu suaminya atau istrinya, yang penting dipastikan punya pekerjaan informal, bukan pekerjaan di perusahaan. Yang kedua, yang orang terdekat kita juga yang biasa membantu kita di rumah, ARTK, asisten rumah tangga ya, langganan ojek anak kita, itu kan banyak sekali sebenarnya. Yang biasa ngambil sampah di lingkungan kita juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa kita lindungi yang ada di sekitar kita. Jadi saya sih memang selalu menyampaikan kepada teman-teman ASN, diutamakan orang-orang terdekatnya dulu. Karena kenapa? Dengan kita memberikan perlindungan, dia juga akan menganggap bahwa mereka itu sudah dilindungi melalui dengan kita. Artinya kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang tersebut. Kita bisa membantu perekonomiannya dia apabila terjadi resiko seperti itu. Karena kita tidak tahu kedepannya akan terjadi seperti apa ya Ibu. Betul ya. Sekali. Ini yang jadi pertanyaan ini bagi para ASN dan juga mungkin masyarakat umum. Sebetulnya yang ditanggung itu berapa rupiah sih Ibu? Sebenarnya kalau untuk yang ASN peduli pekerja rentan,
Untuk yang pekerja informal yang namanya BPU itu ada 3 program sebenarnya. Yang sifatnya wajib itu 2 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Itu 2 program itu sifatnya wajib yang 16.800. Itu sudah 2 program itu ya Bu? Iya, Oke. itu 16.800 itu 2 program. Jaminan kecelakaan kerja itu 1% dari upah yang dilaporkan. Kami hitungnya kalau informal anggaplah penghasilannya 1 juta ya. Berarti kan 10.000. Kalau untuk jaminan kematian, berapapun gaji yang dilaporkan ke kami itu tetap 6.800. Karena berapapun upah yang dilaporkan ke kami, santunannya tetap 42 juta. Sehingga iurannya tetap 6.800. Sehingga kalau 2 program itu 16.800. Tapi kalau mau ditambah dengan tabungan, itu tinggal nambah 20.000. Tapi itu sifatnya sudah bisa kembali kalau dengan tabungan itu. Jadi 20.000 ditambah 16.800 itu sebesar 36.800. Itu untuk 3 program. Jadi sebenarnya sangat-sangat ringan ya Mbak ya. Kalau kita pedagang, anggaplah ya pedagang di pasar, kalau sudah dengan jaminan hari tua misalnya 36.000, cukup menabung 1.100 ya kayaknya ya Mbak ya. 1 hari itu sudah luar biasa itu untuk tabungannya, tetapi dia sudah tercover apabila terjadi risiko. Oke, karena setiap hari dilakukan atau kalau ini kan dipotongnya 1 bulan ya? 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. 16.800. Iya, Oke, betul. seperti pahala yang setiap bulan terus dilakukan, tapi impactnya luar biasa. Benar sekali. Oke, kita akan ke Pak Sugiharto dulu. Pak, ini kan terkait mekanisme yang dilakukan. Kalau dari Kesbangpol sendiri sudah melakukan di tahap seperti apa saat ini? Untuk program 1 ASN 1 pekerja rentan, program kabupaten kami di OPD Kesbangpol setelah sosialisasi kami mengajak teman-teman ASN. Jadi kita sampaikan bahwa 1 pekerja rentan itu sangat mudah dilaksanakan dan manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, untuk ASN diharapkan untuk pekerja rentannya di lingkungan masing-masing. Jadi bukan kami yang menentukan 1 pekerja rentan yang harus didaftarkan, tapi dari ASN sendiri. Jadi ASN mungkin di lingkungannya bisa tadi yang disampaikan, yang secara pemahaman dari ASN tersebut memang perlu bantuan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan kami persilahkan dari ASN masing-masing untuk mencari di lingkungan masing-masing pekerja rentan yang memang sangat membutuhkan. Dan itu karena ini kan pertimbangan dari individu masing-masing ya, dari ASN, apakah memang ini perlu dibantu atau tidak. Dan kami sebagai mungkin saya selaku sekretaris mungkin tidak mengintervensi dari keputusan masing-masing ASN. Monggo kami persilahkan dari ASN di Kesbangpol siapa yang memang membutuhkan sekali untuk BPJS Ketenagakerjaan, silahkan didata. Karena program 1 ASN 1 pekerja rentan bisa terpenuhi 1, dan apabila memang di sekitar rumah atau saudaranya, sekitar rumahnya atau saudaranya itu lebih dari 1, malah lebih bagus, bisa menanggung dari pekerja rentan yang lain. Dan dari pekerja rentan tersebut, untuk ASN dapat mengumpulkan fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTP pekerja rentan dan pekerjaan yang dilaksanakan dari
calon peserta pekerja rentan, dan dari ASN tersebut dihimpun, dikumpulkan di sekretariat Bakes Bangpol, dan kami data dan kami lakukan verifikasi memang dalam artian administrasi ya. Jadi ASN ada yang satu di lingkungannya atau di keluarganya yang diusulkan sebagai peserta pekerja rentan, mungkin ada yang lebih dari satu, dan itu sangat membantu sekali dalam mensejahterakan masyarakat secara kebutuhan minimal terkait dengan kesehatan. Jadi jangan sampai kesehatan di masyarakat itu yang lebih dikhususkan ke kecelakaan ya. Jadi bisa terbantukan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari data satu ASN satu peserta dihimpun, dan dari peserta dari ASN di Bakes Bangpol sebagian besar sudah menyampaikan daftar peserta pekerja rentan. Jadi setelah kami himpun, ada karena programnya satu ASN satu pekerja rentan bisa terpenuhi, dan ada juga yang dua dari calon peserta pekerja rentan yang diusulkan ya, lebih dari satu peserta pekerja rentan, dan kami malah mengucapkan terima kasih karena dengan ASN yang memilih sendiri itu mana yang dibutuhkan, otomatis secara naluriah dan keikhlasan ya. Jadi kita kan pembayarannya potong gaji, otomatis dengan ASN memilih sendiri yang mana yang membutuhkan, dan waktu pembayaran BPJS itu tidak menjadi beban dari ASN itu tersebut. Artinya tidak membebani ya Pak ya, tidak nominal membebani dari ASN tersebut, karena yang memilih atau yang menyeleksi calon pekerja rentan itu dari ASN sendiri. Memang ini memang membutuhkan. Jadi dengan adanya diserahkan ke ASN, dan secara otomatis sesuai dengan kriteria dari ASN tersebut, karena pembayaran iuran itu dilakukan dengan pengurangan gaji atau pemotongan dari gaji ASN tersebut. Dan alhamdulillah nanti sampai dengan akhir bulan Maret ini seluruh ASN Bakes Bangpol bisa mengikuti semua, dan di bulan April itu data-data atau yang dihimpun dari KTP kami sampaikan ke BPJS Kabupaten Kendal untuk didaftarkan sebagai peserta pekerja rentan atau BPJS Ketenagakerjaan melalui BPJS, dan pembayaran itu langsung online melalui Bank Jateng. Jadi waktu penerimaan gaji itu secara otomatis sudah dipotong untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan dari ASN di Bakes Bangpol. Demikian alur
yang kami laksanakan. Oke, luar biasa sekali. Ini kan dipotong 16.800 ya Bapak ya? Iya, betul. Sebetulnya merasa terbebani tidak dari para ASN ini dipotong 16.800? Atau seperti apa Bapak ini? Iya, jadi untuk pemotongan gaji 16.800 dari ASN Bages Bangpol saya kira cukup ringan, karena tadi yang pada saat seleksi atau pemilihan dari satu pekerja rentan itu diserahkan ke ASN tersebut. Jadi apakah itu memang dari ASN tersebut itu memang betul-betul butuh bantuan untuk pembayaran BPJS tenaga kerja. Dan bisa dari keluarga terdekat ya Bapak? Betul, bisa keluarga terdekat, dari saudara yang memang sangat membutuhkan, istri, tadi yang disampaikan, lingkungan, ART, itu kriteria atau yang menilai itu dari ASN tersebut. Dan saya kira dengan penilaian dari ASN tersebut untuk pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai 16.800 jadi ringan, dan saya kira malah lebih ikhlas. Mungkin ada juga yang kok masih ada lagi, akhirnya tambah lagi jadi dua pekerja rentan, lebih dari satu pekerja rentan, dan itu dari kami Bages Bangpol kami serahkan ke ASN masing-masing. Demikian. Luar biasa, ini sekaligus sebagai bentuk amal jariah dari para ASN untuk berkontribusi kepada masyarakat dan juga pekerja rentan ya Bapak. Betul, sedekah iya. dalam bentuk lain yang betul. terus menerus tapi bermanfaat, luar biasa. Salah satunya itu sedekah. Oke, luar biasa. Nah, kita akan menggali pemirsa, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai kriteria sebetulnya pekerja rentan itu harus seperti apa sih? Apakah ada kriteria tertentu dan usia tertentu? Apakah harus dengan usia kerja atau mungkin anak sekolah sebetulnya juga bisa ketika mereka telah bekerja atau sekolah sambil bekerja. Nah, kita akan kembali dan menggali dan tentunya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV.
Baik pemirsa, untuk menggali lebih dalam kita masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV terkait syarat penerima atau pekerja rentan ini kriterianya seperti apa sih? Ibu Rose, ini untuk pekerja rentan ini kriterianya seperti apa? Apakah diperbolehkan dari usia tertentu atau misalkan ini kan zaman sekarang anak sekolah ada yang sambil bekerja atau bahasanya freelance. Nah, itu seperti apa Bu kriterianya? Iya, betul. Memang ada beberapa persyaratan yang bisa didaftarkan ya untuk pekerja rentan itu sendiri atau lebih ke sektor informal ya. Jadi yang pertama adalah usia. Usia itu adalah usia maksimal 65 tahun. Karena dianggap itu adalah usia produktif untuk bekerja ya. Kalau sudah di atas 65 tahun kan tentunya sudah bukan usia produktif lagi, sehingga itu di maksimal usia 65 tahun. Terus yang kedua memang harus punya pekerjaan, punya kegiatan usaha, dan itu adalah pekerjaan yang sifatnya informal ya, bukan pekerjaan yang di pabrik, karena kalau di pabrik itu kan sudah otomatis didaftarkan oleh perusahaannya ya. Jadi dia punya kegiatan usaha, baik itu petani, tukang ojek, nelayan dan sebagainya. Bahkan termasuk anak sekolah yang mau magang atau PKL itu juga wajib untuk tercover. Karena kenapa? Di kami itu sudah banyak sekali kejadian mau berangkat, ini anak magang ya, mau berangkat dan terjadi kecelakaan di jalan. Itu sudah ada beberapa contohnya, sehingga kenapa? Karena sudah ada aturan juga bahwa di Permenaker nomor 5 tahun 2021 itu sudah disampaikan bahwa semua magang PKL itu wajib untuk didaftarkan. Jadi sehingga itu pun sasaran BPJS untuk informal juga termasuk magang. Terus selanjutnya adalah dipastikan pada saat didaftarkan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bekerja. Jangan sampai sudah lama kena stroke, sudah tidak bekerja lagi didaftarkan. Jadi ya memang salah satu persyaratannya itu harus aktif bekerja. Siswa sekolah berarti juga boleh ya? Ketika Boleh sekali, benar. Oke, tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Oke, baik Bu. Artinya untuk anak sekolah sendiri juga patut dilindungi juga ya Bu ya? Iya, betul. Jadi memang itu juga sangat penting ya untuk perlindungan anak-anak magang. Karena kenapa? Mereka itu kan kebanyakan ada yang magang malah di luar daerah ya, di luar Kabupaten Kendal. Terus tempat magangnya pun kadang-kadang itu di perusahaan atau yang punya resiko-resiko ya. Tapi sebenarnya pun sebenarnya resiko di kami itu yang paling banyak yang tadi saya sebutkan ya, yang paling banyak itu di jalan. Jadi perjalanan dari dari rumah ke tempat kerja, di lingkungan kerja sampai dengan kembali pulang ke rumah, kalau terjadi risiko di jalan itu juga sudah dilindungi. Itu sudah banyak kejadian kalau yang anak magang ini. Makanya kami itu selalu berkoordinasi sama pihak sekolah-sekolah SMK ya, dan ini kami fokus untuk awal tahun ini. Kemarin kami pun sudah ada beberapa sekolah yang kami kunjungi dengan harapan bagaimana supaya anak-anak kita yang mau melakukan magang itu sebelum mereka berangkat itu bisa mereka didaftarkan dulu dalam hal perlindungan jaminan sosialnya, supaya sekolah aman, anak-anak juga aman, orang tua juga aman, seperti itu. Karena anak magang ini kalau terjadi resiko itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, karena itu adalah kecelakaan kerja. Sehingga otomatis kalau mereka tidak terdaftar di BPJS ya harus menjadi tanggung jawab siapa? Apakah itu tanggung jawab sekolah sebagai karena yang memberikan tugas magang itu kan dari pihak sekolah ya, atau ditanggung sendiri oleh orang tua siswa. Nah, itulah kenapa pentingnya anak-anak magang itu juga mendapatkan perlindungan sebelum mereka berangkat. Dan magang itu kadang-kadang itu 3 bulan sampai 6 bulan waktu pelaksanaan. Jadi sepanjang waktu pelaksanaan magang itu mereka memang sudah tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Itu berarti mendaftarkan secara pribadi? Betul, secara pribadi. Oke, luar biasa. Kalau dari program ini, terobosan yang dilakukan dari BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya
kami dari BPJS Ketenagakerjaan itu tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, terutama memang sosialisasi kepada yang informal ya, karena kalau formal itu memang sudah otomatis ya biasanya, dan itu juga coverage kepesertaan yang formal di Kabupaten Kendal itu juga sudah cukup tinggi. Yang menjadi PR kami di sini adalah memang yang pekerja informal, karena kenapa pekerja informal ini memang agak sulit ya. Kesulitan kami itu yang pertama adalah sulitnya mengumpulkan mereka ya, komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kendal itu untuk bisa kami bekerja sama atau berkoordinasi, itu memang kami sangat membutuhkan seperti itu, sehingga kalau itu sudah ada kami gampang untuk bisa melakukan sosialisasi. Terus yang kedua, kami sebenarnya punya perisai namanya ya. Perisai itu adalah perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia itu sebagai agen yang mana perisai itu sangat membantu sekali, baik dalam hal sosialisasi kepada pekerja rentan sampai dengan pendaftaran dan pembayaran iuran. Itu bisa dilaksanakan melalui perisai. Dan perisai ini itu khusus mengakuisisi untuk informal saja. Jadi khusus yang BPU yang mau melakukan pendaftaran itu bisa melalui perisai. Sebenarnya untuk pendaftaran dan pembayaran iuran BPU atau informal itu juga bisa di mana saja Mbak Mutia. Jadi tidak perlu datang ke kantor cabang terdekat, tetapi bisa melalui PT Pos. Kami itu sudah bekerja sama dengan PT Pos. Kalau misalnya ada yang mau melakukan pendaftaran pekerja rentannya, bisa langsung bawa KTP saja ke kantor posnya, nanti langsung didaftarkan lewat kantor pos. Begitupun dengan pembayaran setiap bulannya itu bisa. Kami juga kerjasama dengan Indomaret, Alfamaret untuk pembayarannya. Terus agen-agen 46, ada Briling, itu juga bisa. Lewat link aja itu bisa juga. Sebenarnya banyak kanal-kanal yang sangat memudahkan peserta, baik itu melakukan pendaftaran ataupun melakukan pembayaran. Itu merupakan salah satu terobosan kami dari BPJS Ketenagakerjaan supaya bagaimana peserta itu mudah, baik dalam hal mau melakukan pendaftaran ataupun pembayaran. Dan saat ini ada berita bagusnya juga Mbak Mutia. Mulai Januari 2026 kemarin ada subsidi pembayaran iuran. Oke. Oh, ada subsidinya juga ini? Betul. Oke. Relaksasi iuran sebesar 50%. Wah, luar biasa sekali. Iya, betul. Jadi ini khusus untuk pekerja informal yang iurannya 16.800. Oke. Jadi dapat relaksasi iuran sebesar 50%, Oke. yang tadinya 16.800 menjadi 8.400. Wah, Jadi luar saya biasa rasa sekali. ini luar biasa, sangat Ini untuk beli membantu. cilok ini. Nah itu Iya, betul oke. sekali. Jadi satu kali makan bakso itu sudah 2 bulan itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. 16.000 2 bulan. Iya, betul sekali. Dan untuk yang bulan Januari sampai Januari 2006 sampai dengan Maret 2027 itu berlaku untuk pekerja di sektor transportasi. Jadi misalnya tukang ojek, baik itu ojek pangkalan maupun ojek online itu berlaku. Ataupun jasa apa namanya ya, kurir ya, itu juga bisa, itu berlaku di itu. Sedangkan untuk yang informal yang lain apakah juga dapat? Dapat, tetapi itu berlaku mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2026 ini. Jadi itu berlakunya selama 9 bulan. Makanya ini adalah berita yang sangat bagus sekali, karena ini sangat membantu sekali untuk yang pekerja informal dengan manfaat yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak ada pengurangan manfaat, yang berkurang itu cuma pembayarannya saja dengan manfaat yang tetap. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sama teman-teman pekerja informal khususnya ya, supaya mereka sudah terlindungi dengan iuran yang luar biasa sangat sedikit ya, sangat rendah ya kalau menurut kami. Oke, Gitu. luar biasa. Nah, ini Iya. yang jadi pertanyaan berkaitan dengan gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan ini, apakah juga ketika ada program subsidi ini dari kewajiban yang harus dibayarkan ini apa juga terpotong, Ibu? Nah, betul sekali Mbak Mutia. Jadi sebenarnya memang ada pengecualian ya untuk yang relaksasi iuran ini, khusus yang bayar mandiri. Tetapi kalau yang pembayarannya melalui pembayaran pemerintah daerah ataupun DBH itu memang tidak berlaku Mbak. Oke. Iya, jadi ini berlaku khusus untuk yang pekerja informal yang pembayaran secara mandiri.
Oke, nah bagi pemirsa semua harus memanfaatkan program ini betul-betul. Uang yang dijajakan untuk beli cilok 8.500 jika ditambah 8.500 lagi bisa untuk 2 bulan ya. Betul sekali. Tentunya manfaatnya luar 1 biasa. bulan jadi 2 bulan. 2 bulan. Oke, bisa lebih hemat untuk jajan yang lainnya. Oke, nah itu tadi terkait terobosan yang dilakukan. Kemudian untuk sinergi yang dilakukan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah dan juga OPD di Kendal sendiri seperti apa, Ibu? Iya, jadi kami setiap 3 bulan sekali melakukan monitoring evaluasi. Itu yang pertama, untuk melihat apakah memang ini sudah berjalan dengan baik atau ada kendala. Terus yang kedua, kami itu tak henti-hentinya melakukan koordinasi dengan OPD-OPD, baik itu yang sudah berjalan dengan baik ataupun memang yang belum sama sekali berjalan. Karena kenapa? Kadang-kadang kan di satu ASN itu kan ada beberapa yang mungkin dia memasuki usia pensiun, ada yang meninggal dunia, sehingga ini kelanjutannya gimana. Jadi kami memang harus secara berkala itu menyampaikan sosialisasi dan koordinasi kepada OPD-OPD terkait. Dan teman-teman kami, karena di BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya relationship officer ya. Jadi kami ada istilahnya ARP ya, akun representatif cabang. Nah, itu membina satu OPD satu orang misalnya seperti itu. Jadi masing-masing ada pembinanya. Nah, teman-teman ARP ini yang melakukan pembinaan kepada semua OPD, apakah ini sudah berjalan atau mungkin ada yang membutuhkan, misalnya datanya yang kurang atau ada sosialisasi yang dibutuhkan, atau mungkin ada yang sudah pensiun tapi belum dilaporkan ke kami sehingga ada kekurangan pembayaran seperti itu. Sehingga memang setiap bulannya kami memang harus berkoordinasi dengan OPD-OPD itu supaya tidak ada miskomunikasi ya antara pembayaran sama yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami pun setiap bulannya itu melaporkan ke pemerintah daerah, terutama ke Bupati dan Pak Sekda terkait manfaat-manfaat yang sudah kami bayarkan dan berapa yang sudah tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap bulan kami ada laporan juga secara tertulis ke pemerintah daerah supaya kami itu bisa berkolaborasi bersama-sama untuk memantau dan melihat perkembangan berjalannya program ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, luar biasa, mantap sekali. Kalau dari segi penyerahan nih Bu, ini penyerahan kepada penerima atau pekerja rentan yang menerima ini seperti apa? Dan ada yang menarik, jikalau dari ASN sendiri pensiun, nah itu nanti kewajiban pembayaran iurannya seperti apa ini Bu? Jadi otomatis kalau sudah memasuki usia pensiun itu kan biasanya berkoordinasi dengan kami ya sebagai badan penyelenggara, gimana ya Bu ya, apakah kami masih bisa melanjutkan atau tidak. Jadi ada 2 pilihan, apakah bisa dilanjutkan secara mandiri dan dibayarkan tetap sama orang yang pensiun, atau yang bersangkutan yang dibayarkan itu dia melanjutkan sendiri Mbak Mutia. Jadi biasanya mereka itu berkenan untuk melanjutkan sendiri, membayar secara mandiri. Dan memang itu sih sebagai harapan kami ya, supaya tidak ketergantungan terus kepada kita sebagai donaturnya ya, istilahnya kita yang membayarkan. Harapan kita bahwa apa yang kita sudah lakukan selama, misalnya kita kasihlah waktu 1 tahun, bisa diganti lagi sama orang lain dengan harapan yang kita bayarkan tadi itu bisa mandiri untuk membayar langsung secara mandiri, karena dia sudah tahu manfaatnya seperti apa. Jadi harapan kita seperti itu, jadi dia akan terus menerus otomatis coverage-nya juga akan naik. Dan yang kedua juga sosialisasi kami juga akan secara berkala, baik itu difasilitasi oleh masing-masing dinas, masing-masing OPD, atau kami yang berinisiatif dan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengumpulkan di masing-masing desa pekerja-pekerja rentan yang ada di desa itu, kami melakukan sosialisasi seperti itu. Kalau dari segi penyerahannya seperti apa Ibu? Kalau penyerahan, baik itu penyerahan kartu ataupun penyerahan santunan ya. Kalau kartu itu kan biasanya begitu selesai melakukan pembayaran, maka kami akan menyerahkan kartu fisik ya. Sebenarnya kartu itu ada 2, kartu fisik sama kartu digital.
Kalau kartu fisik itu kadang-kadang kami sampaikan kepada OPD masing-masing yang membayarkan, karena mereka kan yang tahu ya yang dibayarkan siapa, sehingga mereka yang langsung menyampaikan kartunya, dengan harapan ada komunikasi antara kita yang membayarkan dengan dia yang dibayarkan, bahwa ini loh ini kartu kamu. Maksud saya itu ada komunikasi seperti itu, bahwa mulai saat ini kamu terlindungi, tetapi tidak perlu khawatir karena pembayarannya melalui kami. Dan kalau ada apa-apa terkait masalah JKK, JKM itu sudah tercover. Jadi harapannya kami itu seperti itu, sehingga yang menyerahkan kartunya adalah yang bersangkutan yang membayarkan iurannya. Nah, kalau misalnya pun ada yang resiko misalnya meninggal dunia, tadi saya sudah sampaikan ya, meninggal dunia itu sudah ada sampai 8 orang yang meninggal ya di sepanjang tahun 2025. Itu pemberitahuannya juga langsung ke BPJS, dan kami langsung berkoordinasi dengan dinasnya. Terus yang membayarkan siapa itu yang langsung menyerahkan santunannya. Kadang kami juga berkolaborasi dengan Pemda, dengan Bupati. Biasanya juga kami melaksanakan secara simbolis dengan Bupati. Karena itu adalah salah satu bentuk sosialisasi juga ke masyarakat. Jadi dengan adanya simbolis 42 juta, itu masyarakat paham, oh ternyata manfaatnya seperti ini ya. Karena kadang-kadang kita itu sangat sulit ya untuk meyakinkan masyarakat, apalagi pekerja rentan ya, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bisa mengcover sampai meninggal dunia, dapatnya 42 juta dan segala macam. Itu kami sulit untuk meyakinkan, sehingga melalui penyerahan simbolis itu sebagai bentuk nyata, sebagai wujud bahwa memang BPJS Ketenagakerjaan itu hadir pada saat ada musibah. Oke, luar biasa sekali. Kita akan Pak Sugiarto, Bapak, peranan dari Kesbangpol sendiri yang bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini seperti apa, dan ajakan kepada para masyarakat di Kabupaten Kendal dan juga ASN seperti apa? Silakan. Ya, jadi untuk satu pekerja rentan dengan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan, kami di Kesbangpol harapannya sih nanti setelah dari ASN yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan berjalan lancar, dan harapan kami sih nanti dari ASN masing-masing bisa menginformasikan di lingkungan masing-masing. Jadi bisa di RT ataupun di keluarga masing-masing, keluarga besarnya. Bagi yang mampu bisa menjadi penanggung satu pekerja rentan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kami ASN-ASN yang di Kesbangpol, Bapak Ibu ASN, kami berharap ke depan bisa membantu menginformasikan, menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, dari keluarga bisa berkembang ke RT yang dari segi ekonomi memang cukup atau lebih Berkemampuan. dan itu bisa membantu satu pekerja rentan. Cuma memang menyampaikan ke keluarga maupun ke masyarakat butuh proses, dan mungkin saya kira juga memang cukup agak sulit juga ya. Mungkin disampaikan dari Ibu Ros tadi, Kepala BPJS, memang butuh penjelasan manfaat-manfaat dari BPJS Tenaga Kerja tersebut. Dan karena mungkin dari ASN menyampaikan ke masyarakat secara umum, dan mungkin tidak ada keterikatan ya. Jadi misalkan orang mampu pun tidak ada keterikatan, cuma bentuknya semacam sedekah dalam bentuk salah satunya, bukan menjadi pokok, tapi salah satunya
berupa BPJS tenaga kerja dengan menanggung satu pekerja rentan, itu di keluarga maupun di lingkungan masing-masing, atau juga nanti mungkin kalau organisasi masyarakat bisa juga nanti harapannya ya kita sampaikan juga, kita informasikan juga, karena ini sifatnya juga tidak wajib ya, kita sampaikan, kita ketuk hati masyarakat yang memang mampu, dan kita sampaikan juga di lingkungan masih ada yang mungkin perekonomiannya masih kurang memang membutuhkan bantuan, dan salah satunya BPJS tenaga kerjaan diharapkan bisa membantu menjadi bapak atau ibu asuh untuk menanggung satu pekerja rentan. Oke. Ya, terima kasih Bapak Sugierto. Terkait harapan dari Ibu Rose ini seperti apa? Singkat saja, silakan. Baik, terima kasih. Harapan kami ya untuk pekerja rentan khususnya yang sektor bukan penerima upah ya, supaya bagaimana mereka bisa melindungi dirinya melalui program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini sangat penting sekali. Kita harus siap, yang namanya risiko pekerjaan itu pasti ada, dan kita sangat membutuhkan perlindungan. Karena kenapa? Kita tidak tahu yang namanya risiko suatu saat nanti kita mempunyai keluarga, kita punya istri, punya anak, punya suami, yang apabila kita terjadi risiko, apakah orang-orang yang kita cintai itu sudah siap untuk melanjutkan hidupnya. Melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang cuma 16.800, kita sudah bisa terlindungi, bisa membantu orang-orang yang kita cintai. Apabila ada risiko dengan kita, sudah tidak menjadi beban orang lain lagi. Karena kenapa? Dengan manfaat tadi yang saya sampaikan itu sangat luar biasa sekali. 16.800, tetapi itu bisa sampai membiayai beasiswa mulai dari mulai dari TK sampai dengan selesai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Jadi harapan kami bagaimana kesadaran para pekerja untuk bisa memberikan proteksi, bisa memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri untuk keluarga yang ditinggalkan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali perlindungan. Nah, pemirsa, itu tadi berbagai informasi dan juga dialog mengenai gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesbangpol Kabupaten Kendal. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.